Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak dosen selaku dosen pengampu pembelajaran sistem evaluasi serta teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul tentang penilaian teman sejawat. Pengertian penilaian teman sejawat: sebuah jenis penilaian sejawat ini melibatkan siswa yang secara objektif mengevaluasi aktivitas dan kinerja masing-masing siswa di bawah bimbingan guru. Mereka penilaian teman sejawat merupakan cara yang efektif untuk mengajarkan siswa bagaimana cara mengevaluasi secara kritis dan objektif baik kinerja teman sebayanya maupun kinerjanya sendiri. Di sini ada tujuan penilaian teman sejawat. Yang pertama adalah memupuk kemampuan kritis. Yang kedua adalah mendorong kerjasama, dan yang ketiga adalah dapat meningkatkan hasil belajar. Yang keempat, siswa dapat membantu temannya dalam pemahaman dari belajar mereka dan merasa lebih nyaman belajar dalam proses. Yang terakhir adalah siswa dapat memberikan komentar pada kinerja temannya. Di sini ada prinsip penilaian. Yang pertama adalah moderasi. Yang kedua adalah perencanaan keterlibatan siswa. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan. Moderasi: guru dapat memeriksa dan menyesuaikan nilai yang diberikan oleh siswa jika nilai tersebut akan mempengaruhi nilai akhir modul. Perencanaan keterlibatan siswa dalam penilaian oleh teman sejawat: siswa perlu diberi perencanaan dan dukungan awal agar mereka mengerti bagaimana penilaian ini dapat membantu pembelajaran dan pengembangan keterampilan mereka. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Penggunaan penilaian teman sejawat bukan hanya tentang memberikan nilai, tetapi juga tentang membantu siswa cara mengembangkan keterampilan penilaian diri, evaluasi, analisis kritis, dan refleksi. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya: meningkatkan hasil peserta didik, meningkatkan kolaborasi belajar melalui umpan balik dan teman sejawat. Yang ketiga, peserta didik dapat membantu temannya dalam pemahaman dan proses pembelajaran lebih nyaman. Yang ketiga, mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk selalu berbuat jujur karena mereka dituntut untuk jujur dari objektif dalam melakukan penilaian. Yang kekurangannya: merasa tidak percaya diri dalam memberikan penilaian. Yang kedua, siswa mungkin tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi satu sama lain. Yang ketiga, siswa mungkin tidak menganggap serius penilaian tersebut, memungkinkan persahabatan, nilai hiburan untuk mempengaruhi nilai mereka. Yang terakhir, hubungan persahabatan mempengaruhi penilaian, bahkan perasaan suka yang dapat mempengaruhi penilaian. Ada teknik penilaian teman sejawat. Penilaian kompetensi sikap. Melalui penilaian, teman sebaya menyampaikan kriteria penilaian kepada siswa, yaitu membagikan format penilaian teman sebaya kepada siswa. Di sini ada pelaksanaan sistem. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara masing-masing peserta didik diminta saling menilai temannya dalam satu kelas, baik proses maupun produk. Jadi masing-masing peserta didik ini diminta untuk saling menilai dirinya sendiri. Yang kedua, membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa peserta didik yang bertanggung jawab menilai keterampilan seluruh peserta didik dalam kelas tersebut. Yang terakhir, masing-masing peserta didik diberi tanggung jawab untuk menilai 3 atau 4 temannya. Baik, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di grup WhatsApp sudah ada yang bertanya
Yang pertama, pertanyaan dari Mia Umjilah. Yang pertama, mengapa di dalam proses pembelajaran diperlukan penilaian teman sejawat? Itu yang pertama. Yang kedua dari Mia juga, bagaimana cara pelaksanaan penilaian sikap? Baik, saya akan jawab dari pertanyaan Mia Umjilah. Mengapa di dalam proses pembelajaran diperlukan penilaian teman sejawat? Penilaian teman sejawat atau per-asesmen merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran karena di sini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, ada perspektif beragam. Teman sejawat memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda dalam memahami materi. Penilaian dari teman sejawat dapat memberikan sudut pandang yang beragam dan membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, di sini ada pembelajaran kolaboratif. Melalui pembelajaran kolaboratif ini, teman sejawat siswa dapat bekerja sama dan dalam berkelompok dan mengembangkan keterampilan secara berkolaborasi. Yang ketiga, peningkatan diri. Proses penilaian teman sejawat memberikan kesempatan bagi siswa untuk merenung tentang kemajuan mereka sendiri. Ini dapat mendorong mereka untuk berusaha lebih baik dan mengidentifikasi area perlu yang ditingkatkan. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan evaluasi. Di sini juga membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi kinerja orang lain secara objektif, yang merupakan keterampilan yang berguna di berbagai situasi profesional. Yang ketiga, ada menyusun prioritas. Yang selanjutnya ada memotivasi siswa. Penilaian teman dapat menjadi alat motivasi. Jadi teman sejawat itu juga bisa menjadi alat motivasi yang sangat kuat karena siswa cenderung ingin mendapatkan penilaian positif dari temannya sendiri. Terus soal yang kedua, bagaimana sih cara pelaksanaan penilaian sikap? Cara penilaian sikap itu di sini ada dua. Yang pertama adalah penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara observasi oleh guru. Jadi penilaian sikap ini dilakukan oleh guru. Apakah siswa ini atau mahasiswa ini berkelakuan baik dalam proses belajarnya. Dan juga guru itu menilai siswa dalam hal belajar selama 1 semester, penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi teman juga bisa menilai sikap temannya sendiri. Apakah temannya itu baik dalam cara bergaul ataupun dalam sikap saling bekerja sama dalam belajar kelompok. Yang pertanyaan kedua dari Khairina. Pertanyaannya, contoh penilaian teman sejawat itu seperti apa? Contoh penilaian teman sejawat itu dapat beragam tergantung pada tujuan dan konteksnya. Di sini ada beberapa cara contoh penilaian teman sejawat dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah penilaian per review dalam penulisan. Siswa ataupun mahasiswa dapat diminta untuk menilai dan memberikan umpan balik terhadap esai, makalah atau tulisan teman kelasnya. Mereka juga dapat menilai struktur, kelengkapan, gaya penulisan, dan kesesuaian argumen. Terus yang kedua ada penilaian kelompok. Dalam penilaian kelompok, setiap anggota itu dapat menilai kontribusi masing-masing anggota termasuk tingkat partisipasi,
kemampuan bekerja sama dan kontribusi terhadap tujuan pembelajarannya. Yang ketiga adalah penilaian presentasi. Di sini presentasi di kelas, teman sejawat juga dapat memberikan penilaian tentang kemampuan presentasi itu. Jadi teman itu bisa menilai temannya yang sedang berpresentasi, apakah teman yang sedang berpresentasi itu sangat bagus atau tidak, sehingga teman tersebut bisa menilai. Yang ketiga ada penilaian sikap dan kerjasama. Di sini teman sekelas dapat menilai sikap, baik dari perilaku ataupun hal-hal yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.